Vacancy has appeared. You who carried out the murder of Mr. Malcolm. Men race throughout court in Winston Grain. Thomas Shelby. Cerita diawali dengan Thomas yang sedang menghadiri pemakaman Dick Bedkit, yang nama aslinya adalah Harold Hancock. Thomas memberikan uang untuk keluarganya setelah kepergiannya, meskipun ia telah mendapat tamparan dari kakak Harold. Setelah itu, Thomas kemudian pergi menemui Inspektur Campbell yang membutuhkan dia untuk melakukan pembunuhan lain. Setibanya di sana, Thomas kaget karena ada dua anggota IRA yang ditemuinya, Irene O'Donnell dan Donald Henry. Ia menyadari bahwa Campbell dan anggota IRA telah bekerja sama selama ini. Lalu Thomas menolak tugas pembunuhan karena ia mengira bahwa itu adalah sebuah jebakan untuknya, sambil ia keluar dari ruangan itu. Di luar, Thomas memberitahu Campbell bahwa Donald Henry adalah seorang mata-mata. Thomas meminta Campbell untuk membunuh Donald Henry terlebih dahulu, sehingga ia mau melakukan tugasnya itu. Campbell mengabulkan permintaan Thomas. Tubuh Henry ditemukan salah satu pekerja di tumpukan batu bara, dan Thomas mulai merencanakan pembunuhannya. Ketika ia sedang memikirkan rencananya, Lizzie memberitahunya bahwa ada seseorang yang menginginkan pekerjaan sebagai akuntan. Ternyata orang itu adalah putra Polly. Michael menginginkan pekerjaan itu. Dia mengatakan bahwa dia ingin membantu Tommy membuat sebagian besar bisnisnya menjadi legal. Thomas belum menerimanya. Malahan ia menyuruh Michael untuk menelepon ibunya terlebih dahulu, karena Polly tidak tahu kalau Michael ingin bekerja sama dengan Thomas. Di London, tepatnya di kota Camden, Arthur memimpin para anggota Peaky Blinders untuk menyerang dan mengacak-acak klub Eden milik komplotan geng Italia Darby Sabini. Arthur merusak wajah salah satu anggota Sabini dengan gelas kaca dan mengumumkan bahwa klub Eden berada di bawah manajemen baru atas perintah Peaky Blinder. Let's go! Sabini's day's done! Now shut up! My order of the Peaky Blinders. Paginya, Thomas yang sudah mengundang May Carleton ke rumahnya untuk melihat rumah judi yang Thomas miliki, karena ia tertarik untuk melihatnya. Thomas juga telah menyewa May untuk melatih kuda barunya yang bernama Grace Secret. Thomas mengajak May ke bar sembari menunggu truk untuk kudanya. Di bar, Thomas bertanya kepada May apakah dia ingin menidurinya. May kaget dengan pertanyaan belak-belakan Thomas, namun ia mengatakan bahwa ia murni menemuinya untuk kudanya. May juga melakukan penggalian informasi tentang profil Thomas, sehingga ia mengetahui bahwa Thomas adalah seorang mantan tentara. Lalu Finn tiba-tiba masuk ke bar dan memberitahu mereka bahwa truk telah tiba. Pada malam harinya, Thomas dan Polly yang masih berselisih tentang apakah Michael yang harus diberi pekerjaan atau tidak. Tetapi pada akhirnya mereka mencapai sebuah kesepakatan, sehingga Polly menyetujui Michael bekerja dengan Thomas. Thomas akan membayar Michael upah yang lebih tinggi sebesar 4 shilling dan menempatkannya di bisnis baru. Setelah itu, para anggota keluarga Shelby pergi ke bar The Garrison untuk merayakan ulang tahun Michael yang ke-18 tahun. Saudara-saudaranya menyambutnya di bisnis dan bersulang untuknya. Keesokan harinya, Thomas pergi ke Camden Town. Di Camden Town, Thomas bersiap untuk mengekspor 500 botol whisky Scotch dan suku cadang mobil ke Amerika, karena ia telah mendapat izin resmi dari Mr. Churchill. Setelah itu, ia pergi ke Eden Club. Thomas melihat sebuah buku catatan. Thomas melihat pengeluaran sebesar 600 pound di buku catatan itu dan bertanya kepada Arthur,
Arthur mencoba untuk menutupi dan mengatakan bahwa itu untuk buah zaitun dan bawang. Tetapi Thomas yang lebih tahu mengetahui bahwa Arthur mengeluarkan 600 pound itu untuk kokain semua. Padahal Tommy sudah memberitahunya untuk sebagian saja. Arthur melakukan itu karena ia juga kecanduan akan barang haram itu. Thomas mengatakan kepadanya, jikalau ia tidak becus mengurus bisnis di London, ia akan digantikan oleh adiknya John Shelby. Sementara itu di markas geng Yahudi terlihat Sabini yang telah mengibarkan bendera putih yang artinya menyerah terhadap geng Yahudi. Alfie Solomon duduk bersama Darby Sabini untuk membicarakan bisnis. Di samping itu, mereka juga setuju untuk genjatan senjata dan berperang melawan Peaky Blinders. Alfie dan Sabini sebenarnya adalah seorang teman lama dari sejak ia sekolah. Namun hubungan mereka yang tidak selalu baik membuat mereka berdua saling berperang. Jadi di sini, Alfie akan mengkhianati Peaky Blinders. Di saat yang sama, Thomas mampir ke rumah May Carleton. Ia kaget dengan betapa besar rumahnya. Thomas mampir untuk melihat bagaimana perkembangan kudanya. Thomas juga meminta oli untuk mobilnya sebelum ia pergi. Namun, May menyuruhnya untuk menginap saja dan pergi esok hari. Thomas awalnya menolak hal itu, tetapi setelah ia melihat betapa sedihnya seorang May Carleton yang selalu kesepian karena ditinggal mati oleh suaminya, pada akhirnya Tommy menyetujuinya. Sepertinya May sudah jatuh cinta kepada Tommy. Kalian tahulah apa yang selanjutnya terjadi. Malam harinya terlihat Michael dan putra Yeremiah, Isaiah, pergi untuk minum setelah bekerja di The Marquis of Lorne. Isaiah dan Michael bertengkar dengan pria bernama Paddy yang menolak minum di bar yang sama dengan pria kulit hitam. Pertarungan segera berhenti ketika semua orang menyadari bahwa Michael adalah putra Polly Shelby dan Isaiah anggota Peaky Blinders. Lalu Michael mengatakan apa yang terjadi di Marquis of Lorne kepada Arthur dan John. Ketika Arthur dan John mendengar tentang perkelahiannya, keduanya langsung pergi dan membakar bar itu serta orang yang menghajar Michael itu sampai habis. Saat Thomas kembali ke Birmingham, dia menemui Campbell dan mendapatkan detail tugasnya dari Campbell. Thomas meyakinkan Campbell bahwa jika dia terbunuh, keluarganya akan membunuh Campbell juga. The date has been set. At his house. Irish. There will be no consequences for you. I have given you my word. That's why I've been settling my affairs. She die. Then you will die. Know that. Setelah itu, di kantor, Thomas mengeluarkan sebuah surat dan menelepon nomor yang ada di surat itu. Ia meminta untuk dihubungkan ke Ritz Hotel di London. Di sisi lain, lalu seorang pria dengan aksen New York mengangkatnya. Thomas tidak mengatakan apa-apa dan memutuskan hubungan telepon. Ternyata itu adalah suami dari Grace yang sudah menikah dan sedang berada di London. Film pun selesai. Ritz Hotel. Hello? I guess the telephone lines in England are not so good, huh?